Terkait kasus penanganan judi online di Indonesia, sepertinya hari ini itu sedang akan memasuki satu babak baru. Karena tiba-tiba hari ini beredar viral sekali di berbagai platform sosial media atau grup-grup WhatsApp sebuah rekaman, percakapan atau pernyataan Menteri Budi Ari dengan salah seorang wartawan yang pada intinya dalam rekaman tersebut Budi Ari mengancam akan membongkar semuanya, akan menyebut semua ini siapa dalang di balik ini, dan ini adalah otaknya adalah Budi Gunawan. Ya, kalian kalau pengen nonton, pengen dengerin percakapan atau rekamannya, silahkan cari di platform sosial media kalian masing-masing, entah itu di Twitter, di Instagram, atau di Facebook. Ada banyak rekaman-rekaman dengan kata kunci Budi Ari menyatakan, atau Budi Ari Budi Gunawan gitu ya. Budi Ari ancam Budi Gunawan, atau rekaman Budi Ari terkait Budi Gunawan. Search aja dengan keyword tersebut, nanti akan muncul. Di Google juga sudah bisa kalian lakukan gitu. Dan gara-gara rekaman tersebut saya sudah nonton versi lengkapnya yang 10 menit, karena ada beberapa versi, ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, dan kalian silahkan nonton sendiri supaya tahu betul gitu ya, supaya saya tidak dituduh sebagai orang yang mengedit gitu ya, karena rekaman atau suara Budi Ari dengan salah seorang wartawan ini sudah diupload oleh banyak orang, dan kalau kalian dengerin itu pasti sangat seru sekali. Pasti akan sangat takjub sekali, kok bisa gitu ya seorang Budi Ari jadi menteri dulunya gitu. Menteri Kominfo lagi, komunikasi. Tapi gaya komunikasinya kayak orang yang kebanyakan makan durian. Meledak-ledak. Ngerti nggak? Paham nggak? Ya silahkan kalian dengerin sendiri supaya jelas terkait apa yang disampaikan oleh Budi Ari. Tapi di sini saya cuma hanya ingin membahas terkait rekaman tersebut yang sekarang sudah dibahas oleh banyak orang. Karena ketika rekaman ini sudah beredar luas sekali di masyarakat, di berbagai platform sosial media, bagi saya ini seharusnya bisa menjadi satu bukti baru terkait penanganan kasus atau masalah judi online di Indonesia. Karena ketika yang mengatakan, yang mengucapkan adalah Budi Ari, seorang menteri, dan menuding menteri lain yakni Budi Gunawan di balik semua ini, saya nggak ngerti yang di balik semua ini maksudnya apa. Apakah yang mengelola atau mengendalikan judi online-nya, atau yang memberikan tekanan kepada para tersangka atau para terdakwa atau kepada para jaksa untuk kemudian memuat satu surat dakwaan yang bisa menyeret Budi Ari ke dalam persidangan atau pengadilan gitu. Sehingga ya kita nggak terlalu ngerti dari rekaman yang beredar tersebut, tapi dari sini sepemahaman saya dari apa yang saya dengar dan saya coba pahami dengan tenang. Saya menyimpulkan bahwa BG ini atau Budi Gunawan adalah orang yang dianggap bertanggung jawab atas semuanya gitu. Ya baik itu soal pengendali judi online-nya, yang mengintervensi jaksa supaya menumbalkan atau menyeret Budi Ari gitu. Jadi Budi Gunawan lah yang berada di balik semua ini. Nah, makanya bagi saya ketika rekaman ini sudah beredar luas di masyarakat, seharusnya pihak kepolisian sudah ikut kemudian mengambil serius masalah ini. Ya setidaknya nanti mungkin akan ada panggilan baik itu kepada Budi Ari ataupun kepada Budi Gunawan terkait rekaman yang beredar luas ini. Ya sama lah seperti rekaman porno gitu kan. Pemainnya kan harus dua-duanya yang diangkut, bukan diangkut, diperiksa ya. Dalam kasus ini juga sama gitu. Budi Gunawan, Budi Ari juga sama-sama harus dipanggil karena ya disebut dalam rekaman atau percakapan ini. Dan saya nggak terlalu peduli siapa yang salah pada akhirnya gitu, karena ya sebagai rakyat biasa saya nggak ngerti gitu. Judi online ini kok bisa bertahan selama bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang juga masih bertahan, dan bahkan bisa ngiklan di media-media besar seperti Detik dan CNN gitu. Jadi saya nggak paham siapa sebenarnya sosok di balik ini semua. Jadi kalau ini kemudian katanya mau dibongkar, mau dibuktikan sama Budi Ari, saya sangat mendukung gitu. Supaya nanti pada akhirnya bisa kita lihat sebenarnya ini siapa
di balik itu semua. Dan sebagai orang biasa, sebagai orang yang tidak punya kepentingan soal ini, sebagai orang yang tidak mendapatkan dukungan dari bisnis atau iklan judi online, saya terus terang hanya ingin masalah ini selesai. Karena siapa yang terlibat, siapa yang kemudian melakukan bisnis atau membuat masalah judi online di tengah masyarakat ini, itu benar-benar harus dihukum dengan sangat-sangat berat. Karena kasus judi online ini sudah benar-benar menyengsarakan banyak orang. Ada puluhan orang meninggal dunia, ada ratusan orang bercerai, ada ribuan atau jutaan orang bahkan terkena masalah sosial, entah itu ya terusir dari lingkungannya, terkena pinjaman yang terlalu banyak. Halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Menarik ya membahas soal kasus Budi Ari ya, terkait judi online. Tentu sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia, dan saya rasa sudah banyak sekali korban yang terjadi ya karena adanya judol ini ya. Bahkan mungkin ada bapak-bapak yang sudah jual sertifikat, gadaikan ini, itu, dan lain-lain. Rumah tangganya hancur, berantem, macam-macam. Ya, macam-macam. Kalau saya menilai sih kurang lebihnya seperti itu banyak lah. Karena banyak juga yang beredar dan komentar-komentar di video-video ini yang saya lihat dan selalu saya sampaikan kalau kebetulan kita membahas video soal kasus judi online. Nah, sama halnya seperti disampaikan oleh Bung Alipur Rahman, ada rekaman yang bocor bahwa Budi Ari mengancam ya, melakukan pengancaman ya kepada Menko Polhukam ya, terkait ini ya. Saya nggak tahu, saya belum dengar sih sebetulnya ya, tapi katanya ada bocor ya, yaitu Pak Budi Gunawan ya. Budi Ari mengancam si Budi juga, Pak Budi Gunawan ya. Namanya sebetulnya sama-sama Pak Budi, tapi ya saling ini mungkin tak akur gitu ya. Nah, mungkin ada satunya yang menolak kejahatan, yang satunya ingin memelihara. Bisa saja seperti itu, tapi kita nggak tahu ya. Karena ini belum belum betul-betul diputuskan, dan ini saya rasa masih berproses secara hukum. Dan kemudian tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh saudara kita Bung Alipur Rahman. Nah, di sini teman-teman, saya menarik sekali untuk membahas ya soal kasus judi online ini. Ini menjadi penyampaian masyarakat Indonesia ya. Ini menjadi pandangan pikiran yang disampaikan oleh rakyat Indonesia terkait persoalan kasus judi online. Saya awali dari yang pertama. Sudah kuduga dari awal semua titipan Mulyono di kabinet Prabowo setali 3 uang alias 11-12. Orang itu kalau waktu kecil ibunya salah ngasih makan, di saat besar akan selalu bikin masalah buat lingkungannya. Diduga ya, ini kejaksaan yang mengatakan ya, kalau nggak salah dapat fee 50% ya. Dapat fee, artinya ya kita bisa kan lah dapat jatah lah gitu ya. Dapat jatah 50% ya. Kalau kita lihat berapa pemasukan judol misalnya kepada bandarnya. Misalnya dulu, berarti mereka Budi Ari dapat 50%, artinya berapa puluh miliar itu per bulan gitu ya. Luar biasa itu banyaknya teman-teman. Padahal kita rakyat Indonesia, rakyat biasa ini pontang-panting cari kerja susah, pontang-panting kerja untuk cari makan. Ada kabar kita dengarkan seperti ini, bagaimana rasanya kita mendengar ini? Miris sekali teman-teman ya, miris sekali ya. Kemudian kita berharap Budi Ari ditersangkakan agar judol ketahuan kenapa tidak bisa ditutup di Indonesia. Bagi saya judol ini tidak backup, tapi dipersilakan memiskinkan masyarakat. Ya kalau memang sudah terlalu banyak korban, kalau seperti itu ya jangan nanggung lah, legalkan saja. Kalau tidak, kan itu yang menjadi persoalannya. Kan itu banyak sekali masyarakat yang mengatakan di komentar-komentar video yang saya sering upload ya. Ya nggak apa-apa lah, kalau apa ya legalkan aja daripada begini. Satu orang yang diuntungkan, artinya kalau dilegalkan misalnya ya bisa saja nanti jadi pemasukan negara melalui pajak atau apa lah gitu ya. Toh juga nggak bisa diberantas, toh juga websitenya nggak bisa
singkirkan, gitu ya. Atau juga begitu-begitu terus, sudah bertahun-tahun mau berantas sampai tuntas, bla 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 segala macam. Tapi nggak ada sampai sekarang, masih aja terus berlanjut, masih terus saja. Padahal ketahuan barusan dapat di 50%, enak banget dia gitu ya. Padahal masyarakat diiming-imingi top up sekian, dapat bonus sekian gitu ya. Sampai-sampai di Facebook banyak sekali tuh muka-muka artis berbicara seolah-olah mereka yang mempromosikan, padahal enggak gitu kan, diedit, diupload, posting. Kan banyak seperti itu beredar ya. Dan kemudian coba kita lihat. Budi Ari adalah Jokowi. Kalau ancaman itu betul, betapa hebatnya Budi Ari. Melebihi Prabowo Subianto. Pantas saja Prabowo diam terhadap kasus Budi Ari. Bayangin diancam teman-teman ya, ada pengancaman di situ. Ini ya, kemudian korupsi, suap menyuap sengaja banyak dibiarkan untuk nanti saling sandra kasus jika terbongkar. Kalau nggak terbongkar, aman-aman aja untuk dinikmati hasil korup, suap, dan lain-lain bersama-sama komplotannya. Kejahatannya banyak yang disamarkan dengan cara pencucian uang hasil korup, suap ke banyak pihak, dan komplotannya. Tinggal rakyat penonton yang miskin tambah miskin, dan jangan sebut yang kaya semakin kaya ya. Terjadi di Indonesia seperti itu ya teman-teman ya. Semua ternak dan didikan Mulyono nggak ada yang beres selama 10 tahun Mulyono marak sekali korupsi. Ya jadi Budi Ari ini kan projo nih teman-teman ya, ketua projo kalau nggak salah nih. Yang dia akan jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi pada saat itu. Dan sekarang dipakai lagi di pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya, ini komentar terakhir nih saya baca dulu nih. Kebanyakan di Indonesia penjahat dijadikan pejabat. Yang ada bukan Indonesia emas lagi, Indonesia buar. Udah enak lihat kelakuan pejabat-pejabat negara. Hasil kerja Mulyono 10 tahun jadi presiden menjadikan anak buahnya hampir menjadi penjahat semua. Jadi harapan kita kasus ini bisa dibongkar sebongkar-bongkarnya. Terang benderang agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kelakuan para pejabatnya. Ya, pejabat negeri ini. Ya, bagaimana para oknum-oknum, ya, para pejabat-pejabat korup atau para pejabat yang mungkin ya seperti ini kalau benar betul terbongkar atau betul terlibat gitu ya. Tapi kita kan belum bisa pastikan, tetapi dugaan indikasinya sangat kuat. Jadi kita tunggu prosesnya bagaimana ke depan, apakah benar Budi Ari terlibat atau sama seperti apa yang isu beredar di media sosial. Kita akan tunggu kebenaran lebih lanjut. Dan teman-teman, kalau punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Mungkin dari saya itu saja ya. Terima kasih sekali lagi. Silakan sampaikan pendapat Anda pada komentar di video ini agar nantinya kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Sekali lagi saya ucapkan salam dan sampai jumpa.